Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Zain Permana di program curhat ya. Ini curhat udah ke 20 sekian, hampir 30. Dan ada curhatan menarik nih kali ini yang ada hubungannya sama keluarga juga ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin punya kasus yang mirip serupa ya bisa ikut di kolom komentar, ngechat, atau mungkin wah kayaknya aku related nih sama ini dan pengen cerita lebih lanjut, boleh nanti DM aja ke Instagramnya Zain Permana ya. Nah kali ini kita curhatan dari sahabat kita ini ya. Ada curhatan yang menarik, saya bacakan dulu ya. Izin curhat Kang, katanya. Aku punya masalah keluarga, orang tuaku berpisah. Sebenarnya aku udah terima keadaan itu. Cuma semenjak nenekku meninggal, adikku yang gak pernah ketemu dengan ibu hampir 25 tahun lebih, akhirnya meminta ibuku buat datang. Aku sendiri jujur gak terima sama keputusan itu. Bahkan keluarga besar nenekku pun melarang untuk kami mencari ibuku. Awalnya kami sempat aneh kenapa. Tapi di hari-hari akhirnya, ibuku ada di kehidupanku. Aku paham kenapa almarhum nenek selalu melarang kami mencari ibu. Oke, sambil pelan-pelan ya mahaminnya ya. Jadi sahabat kita ini punya keluarga, orang tuanya berpisah, terus pas neneknya meninggal, adiknya yang hampir 25 tahun gak ketemu ibunya, ya, adiknya, mungkin dia juga kali ya, akhirnya pengen nyari ibunya gitu ya. Keluarga besar neneknya ngelarang, gak tahu kenapa ngelarangnya, tapi mungkin ketemu dan akhirnya paham ya, kenapa dilarang ketemu ibunya. Oke. Kita lanjut ceritanya nih, ini seru nih. Jadi perceraian orang tua kami, penyebab utamanya adalah kelakuan ibuku yang maaf katanya, dia punya lelaki lain, bahkan sampai hamil. Itu kesalahannya yang dulu katanya gitu. Selain itu, ada beberapa sifatnya yang jadi kayak toksik buat kami ya. Hampir 2 tahun aku, adikku, dan ibuku akhirnya tinggal. Jadi udah hampir 2 tahun berarti ya akhirnya adiknya, ibunya tinggal bareng gitu ya. Ada-ada aja kelakuannya yang gak bisa kita terima. Gimana ya? Selain kesalahan fatalnya di masa lalu, kesalahan fatalnya di masa lalu belum dia rubah. Masih centil-centil, istilahnya gitu ya. Istilah sahabat kita gitu, centil-centil sama lelaki lain. Sikap lainnya suka berpura-pura gak salah, terus suka nyalahin orang lain. Awal-awal pertemuan aku dengan ibuku sempat ketipu sama sikapnya. Bahkan di momen lebaran pertama, kami tinggal bareng dia, ngebuat aku sama adik-adikku berantem besar. Nah, karena hal-hal itu dan beberapa hal lain yang gak bisa diceritakan, aku putuskan buat hidup berpisah dengan dia lagi. Saat aku dan adik-adikku mutusin buat ninggalin tempat tinggal kami sekarang, aku sempet nanya ke ibu mau ikut atau enggak. Tapi dia bilang lokasi tinggal kami terlalu jauh dari teman-teman mainnya, dari tempat dia mencari rezeki. Walau aku sendiri sudah dengan yakin ibu akan bilang begitu. Ini kisah yang nggak tahu teman-teman paham nggak ya kalau aku lagi mencoba mencerna. Jadi ini si sahabat kita ini yang benar tuh lagi tinggal di mana, mau kemana kali ya. Mungkin ini saya coba tangkap dulu ya. Tapi teman-teman boleh kalau ngerti paham ceritanya coba share di kolom komentar. Bener nggak sih? Kayak gini bukan ya? Jadi sahabat kita ini akhirnya tinggal sama ibunya. Tinggal sama ibunya tuh bareng dengan keluarga besar neneknya. Nah kemudian dia ngajak pindah keluar dari rumah keluarga besar neneknya. Gitu bukan sih? Aku nggak paham ya. Tapi intinya gitulah ya. Nah sekarang hampir setengah tahun kami hidup berpisah. Kalau ada rezeki lebih saya kirimkan ke ibu. Komunikasi tidak putus. Bahkan sebelum pisah pun saya berikan modal cukup untuk usahanya. Yang jadi masalah, sampai detik ini saya belum menemuinya lagi. Ya kalau nggak ketemu masalah ya. Maksudnya gini, kalau nggak ketemu emang masalahnya apa gitu ya. Oke, ada rasa ketakutan buat saya anak pertama. Jadi gini,
kenapa nyebut nggak ketemu sama ibu tuh menjadi masalah, itu yang jadi pertanyaannya. Tapi nanti kita coba baca lagi ceritanya. Ada rasa ketakutan buat saya karena saya anak pertama saat hidup dengan dia 2 tahun terakhir. Memori masa kecil saya tentang perlakuan dia terhadap saya saat kecil terasa sangat menyakitkan dan ternyata sikapnya tidak berubah. Itu yang membuat saya sangat kecewa. Dan yang paling aku takutkan adalah cara dia mempengaruhi cara pandang orang-orang terhadap saya. Seumur hidup saya harus terima bulian dari keluarga besar atas kekesalan mereka terhadap ibu yang dilampiaskan pada saya. Dan itu juga yang jadi alasan yang sama buat saya untuk takut menemuinya. Berkali-kali saya dibilang anak durhaka, tapi tindakan ini saya ambil dari sisa-sisa kerapuhan perasaan saya. Saya ingin tetap menghormati dia sebagai ibu, tapi kalau harus menemuinya lagi saya takut ya. Boleh minta saran dari sisi agama dan psikologi apa tindakan saya ini salah atau ada yang harus diluruskan? Sejujurnya aku masih bingung sama ceritanya ya. Bingungnya tuh dalam arti gini nih. Masalahnya tuh sebetulnya ada di mana ya gitu ya. Permasalahannya ada di mana? Apakah memang harus ketemu? Kan gini ya. Kalau dari sisi agama, apakah birrul walidain, berbakti pada orang tua itu memang harus bertemu ya? Kalau ternyata kemudian si sahabat kita yang curhat ini nyaman untuk berbakti pada orang tua dengan cara lain ya, misalkan mensupport ekonominya, mensupport ibu dari jauh, tidak harus ketemu ya nggak apa-apa sih. Menurut saya nggak apa-apa. Itu juga nggak jadi masalah gitu ya. Dan kisah-kisah masa lalu ibu ya udah aja tutup, jadi aib aja. Jadi saran saya sih gini, salah satu cara untuk berbakti pada orang tuanya sekarang adalah satu, tutup aib ibu baik-baik. Doakan kebaikannya, muliakan dia, perlakukan dia dengan mulia. Nah, kalau ternyata ketemu dengan beliau khawatir jadi tidak memuliakan, ya makanya jangan. Tapi upayakan gimana caranya memuliakan beliau dengan cara apapun. Apa yang paling bisa kamu lakukan untuk memuliakan orang tua itu yang paling penting, gitu ya. Jadi nggak usah lagi lah ingat-ingat soal masa lalu, gara-gara beliau begini, dibully, udah tutup aibnya. Doakan, maafkan dia, fokus ke apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa sahabat kita yang curhat ini lakukan untuk memuliakan orang tuanya, untuk kemudian memuliakan ibunya, untuk kemudian membantu mensupport kehidupan ibunya agar lebih baik, agar lebih mendekat sama Allah, gitu aja. Jadi hal-hal lain terkait diri, keselnya, ngambeknya, terus lagi marahnya kita sama dia, sama beliau, itu coba kita atasi dengan memaafkan ya, dengan mengampuni. Itu aja, dan minta pengampunan sama Allah. Maafkan dulu, karena kalau nggak memaafkan, kalau sahabat kita ini belum memaafkan, ya akan sulit untuk memuliakan. Jadi coba untuk memaafkan dan lakukan memuliakan. Nah, memuliakannya kan nggak harus ketemuan juga, nggak apa-apa. Cari alternatif-alternatif yang paling bisa membuat sahabat kita ini memuliakan. Tapi tetap ya, intinya, prinsipnya, kepada orang tua, seburuk apapun dalam persepsi kita orang tua kita wajib untuk berbuat baik dan memuliakan keduanya, orang tua kita. Itu wajib hukumnya ya. Jadi nggak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak memuliakan kedua orang tua kita ya. Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua yang masih memiliki orang tua, mungkin relate sama sahabat kita, mudah-mudahan diberi kesabaran. Yang ternyata memiliki orang tua yang baik, perlakuannya baik sama kita, yuk syukuri, datangi mereka, mintakan ampun mereka, mohon maaf sama mereka, dan kemudian bangun hubungan yang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua untuk bisa berdamai sama orang tuanya, memuliakan orang tuanya, karena itu ridho orang tua itu ridho Allah juga. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat orang tua tidak mendoakan kita, tidak ridho sama kita. Makanya mau nggak mau, salah satu cara untuk mencapai tiket surga adalah dapetin ridho orang tua. Ya, mudah-mudahan sahabat kita ini disabarkan, dikuatkan, ditabahkan, dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua untuk senantiasa mau untuk memuliakan orang tua. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.